Poin hari ini, Jumat 26 Juli 2024, merangkum 3 berita pilihan, antara lain Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono diperiksa KPK. Lalu ada Wanda Hara yang dilaporkan ke Bareskrim, hingga berita Satgas berhasil amankan barang impor ilegal senilai 40 miliar rupiah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan ekspresi terkejut saat ditanyai soal dugaan dirinya yang menerima uang sebesar 10 miliar rupiah. Ekspresi terkejut itu ditunjukkan oleh Trenggono usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 2,5 jam di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat 26 Juli 2024. Awalnya Trenggono enggan memberikan keterangan pada wartawan, namun karena padatnya wartawan, Trenggono akhirnya memberikan pernyataan. Ketika ditanya soal adanya dugaan menerima uang sebesar 10 miliar rupiah, Trenggono merasa terkejut dan membantah hal yang dimaksud. Trenggono pun enggan merespon ketika ditanya alasannya datang ke KPK melalui pintu belakang. Padahal seseorang yang berstatus sebagai saksi di KPK wajib masuk melalui pintu depan. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentu saya harus membantu KPK. Ya, saya membantu, ini saya dikasih makan. Saya membantu KPK. Artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu kan terjadi di 2018, 2017, 2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan. Informasi Bapak terima 10M dalam pengadaan di Hongkong, 10M. dan tiap bulan mendapat transfer dari luar negeri 400 juta per bulan. Nggak ada itu, nggak ada. Bisa dikonfirmasi nanti ya Pak ya? Tidak ada. Tadi pertanyaan KPK apa aja Pak? Peristiwa 2018 itu Apa aja Pak? apa ya Pak? Kenapa tadi masuk lewat belakang Pak? Kenapa lewat belakang? Pak, 2018 itu terkait peristiwa apa ya Pak? Ketemu orang Itu yang tadi Bapak tahu apa aja Pak? Keterangan yang dikasih apa aja Pak? Saya jalan Pak. Saya mobil di bawah, mobil di bawah. Sini Pak. Pak, tadi apa aja Pak? Kenapa lewat belakang Pak Menteri? 2018 itu di Telkom ya Pak? Jalan ya. Kantor Bapak 2018 itu di Telkom ya Pak? ditemukan apa Pak? Bukan saya, bukan sama siapa. Oke. Tahun itu ada apa aja Pak? Pak, Bapak kenapa lewat belakang Pak? Pak, mohon penjelasannya Pak, kenapa lewat belakang tadi ya Pak? Penggeledahan Pak MT Menteri, Haryono izin Pak Tower Menteri. disita apa Pak dari kantor Bapak? Apa benar Bapak memiliki operator bernama Abdul Sattar? Benar nggak Pak? Gimana Pak? Pak tadi masuknya kenapa lewat pintu belakang Pak? Iya Pak, diarahin siapa sih Pak? Tahan. Kan saksi semuanya lewat depan Pak. Apa Bapak yang spesial? Pakai telur. Apa pimpinan Pak yang ngarahin Pak? Ketemu orang KPK atau gimana sih Pak? Kan nggak boleh Pak. Ada transfer 400 juta tiap Pak bulan. nggak boleh komunikasi dengan pihak perkara Pak. Diketahui Trenggono sebelumnya mangkir saat dipanggil tim penyidik pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT Teknologi Riset Global Investama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kerjasama fiktif Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama atau TOP. Perkara diumumkan KPK pada Selasa 21 Mei. Namun demikian, KPK belum membeberkan detail perkara maupun siapa saja pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu lagi kasus suap menyuap pada pemerintah demi kelancaran jalannya usaha di tanah air. Selanjutnya, selebgram Irwansyah alias Wanda Hara dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama pada saat mengikuti kajian keagamaan Ustadz Hanan Attaqi. Wanda Hara diketahui menempati saf perempuan, padahal selebgram tersebut berjenis kelamin laki-laki. Atas dugaan menistakan agama, pelapor mendatangi Bareskrim Polri Rabu siang untuk melaporkan seorang selebgram atas nama Irwansyah alias Wanda Hara. Laporan tersebut atas dugaan pelecehan atau penistaan agama yang dilakukan oleh Wanda saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaqi di Jakarta. Wanda yang berjenis kelamin pria membaur menggunakan cadar dengan saf perempuan. Pelapor dengan nama Muhammad mengatakan pelaporan terkait penistaan agama ini telah diterima oleh penyidik Bareskrim Polri. Ia juga menjelaskan meskipun Wanda Hara telah mengklarifikasi perbuatannya, namun proses hukum harus tetap berjalan. Setelah perjuangan dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 8 malam ini. Tadi kami sudah diskusi, konsultasi, koordinasi, bahkan ada perdebatan yang cukup sengit ya dengan teman-teman penyidik yang awalnya berbeda persepsi. Namun alhamdulillah pada akhirnya kita bersepakat dan laporan kami diterima. Gitu. Dan secara resmi mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya
dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah, itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyidikan dan seterusnya. Sampai dengan yang bersangkutan di penjara. Jadi sempat ada perdebatan apa itu, Bang? Ya, ada perbedaan pandangan terkait beberapa poin yang menyangkut tentang tindak pidana yang bersangkutan. Namun semuanya sudah kami bantah. Tidak ada ruang untuk bisa dibantah lagi karena memang jelas secara fakta bahwasannya yang bersangkutan itu sudah masuk delik secara hukum. Pasal disangka Seperti apa, Pak? Ya, jadi gini ya. Si Irwansyah ini atau Wandahara ini memakai busana muslim, pakai cadar itu pasti dengan dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya, ya. Nah, Wandahara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang ya, yang mana kita sudah tahu semua, banyak artis juga di sana. Nah, kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasannya yang hadir, rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi, kenapa Wandahara itu memakai seperti itu, apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut, atau memang keinginan sendiri, atau seperti apa? Ya. Contoh ada Nagita Slavina, ada Syahnas, adiknya Raffi Ahmad, lalu juga ada Sandi Purnamasari yang istrinya Mas Juragan 99 dan lain-lain. Nah ini di kemudian, insya Allah mereka juga akan dipanggil untuk jadi saksi. Namun, tidak menutup kemungkinan si saksi tersebut statusnya akan naik jadi tersangka juga. Karena bisa jadi terlibat dalam rangka ikut serta supaya yang si terlapor ini melakukan hal tersebut. Tapi ini Untuk terlapor saat ini ialah Irwansyah dulu saja. Nanti di kemudian mereka yang tadi saya sampaikan itu akan dipanggil sebagai saksi dan tidak menutup kemungkinan statusnya naik jadi tersangka. Nanti kita lihat penyidikan selanjutnya. Sementara itu, tengah hangat diberitakan sebelumnya, seorang fashion stylist dengan nama Wandahara viral di media sosial usai kedapatan menghadiri kajian Ustadz Hanan Attaqi menggunakan cadar. Penyebabnya adalah Wandahara selama ini dikenal berjenis kelamin laki-laki, namun ia malah menggunakan cadar dan dinilai tidak sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Berpenampilan sopan saat menghadiri kegiatan agama adalah hal yang utama. Namun bukan hanya sopan, tapi juga harus sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, Satuan Petugas Pengawasan Barang Tertentu bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berhasil menyita barang impor ilegal senilai 40 miliar rupiah di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat 26 Juli 2024. Barang-barang yang disita terdiri dari barang elektronik, mainan anak-anak, hingga pakaian. Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang dikenakan Tata Niaga Impor dengan dipimpin oleh Zulkifli Hasan berhasil menyita barang-barang impor ilegal mencapai 40 miliar rupiah. Barang-barang yang disita pun terdiri dari beragam jenis seperti slow cooker dan rice cooker mini, alat pijat refleksi, handphone, tab, spray gun, rokok elektrik, mainan anak-anak, jaket, celana olahraga, hingga jas hujan. Penyitaan tersebut merupakan hasil kerja pertama Satgas Impor Ilegal pasca resmi dibentuk pada 19 Juli lalu. Pria yang akrab disapa Zulhas itu turut serta membongkar dan melihat-lihat barang impor ilegal yang telah berhasil diamankan tersebut. Dari hasil penyelidikan, ternyata importir barang-barang tersebut adalah seorang asing yang menyewa gudang dan meminta agar barang-barang tersebut di-packing dan kemudian dijual secara online. Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini, larangan impor barang dari luar negeri tidak lain adalah agar UMKM dalam negeri bisa berkembang dan maju. Demikian Foy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Foy.id dan follow Foy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.